dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang penyusunan laporan akhir analisis sistem dari matkul analisis sistem informasi yang diampu oleh Bapak Jajat Sudrajat MKOM. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adriel Rabani Sidik dengan NIM 24110018 dengan rekan saya. Nama saya Is Fitria dengan NIM 24110040. Halo semuanya, di sini aku bakal jelasin tentang pengertian dan tujuan laporan akhir analisis sistem. Yang pertama ada pengertiannya. Laporan akhir analisis sistem adalah dokumen resmi yang berisi hasil analisis terhadap sistem mulai dari masalah yang ada, kebutuhan pengguna, hingga solusi sistem yang diusulkan. Selanjutnya ada tujuannya, yaitu untuk mendokumentasikan hasil analisis sistem secara menyeluruh, menjelaskan masalah dan kebutuhan pengguna, memberikan gambaran sistem yang akan dikembangkan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan dan tahap perancangan sistem. Jadi, laporan akhir analisis sistem adalah dokumen yang merangkum semua hasil analisis, mulai dari masalah yang ada, kebutuhan pengguna, sampai solusi sistem yang akan dibuat. Jadi, laporan ini jadi dasar utama sebelum sistem benar-benar dibangun. Nah, sekarang kita membahas mengapa laporan akhir itu penting. Yang pertama, untuk menyatukan seluruh hasil analisis. Semua temuan, kebutuhan, dan model sistem dirangkum dalam satu dokumen yang utuh. Yang kedua, menghindari miskomunikasi antar tim. Setiap pihak memiliki acuan yang sama sehingga mengurangi perbedaan pemahaman. Yang ketiga, menjadi acuan desain dalam implementasi, digunakan sebagai dasar dalam merancang dan membangun sistem sesuai kebutuhan. Jadi, laporan ini tuh penting supaya semua pihak punya pemahaman yang sama. Semua hasil analisis dikumpulkan dalam satu dokumen sehingga tidak terjadi salah paham saat masuk ke tahap desain dan pembuatan sistem. Selanjutnya ada isi utama laporan. Pada laporan akhir analisis sistem, analis harus menjelaskan masalah bisnis yang ingin diselesaikan, kebutuhan pengguna yang diidentifikasi, serta model-model sistem yang menggambarkan proses dan struktur data yang menjadi dasar solusi yang diusulkan. Jadi di dalam laporan ini terdapat penjelasan tentang masalah bisnis, kebutuhan pengguna, dan model sistem. Semua bagian ini dipakai untuk menentukan solusi sistem yang paling sesuai. Nah, selanjutnya ada posisi laporan di siklus sistem. Yang pertama ada tahap analisis, what dan why, yaitu menjelaskan apa yang dibutuhkan sistem dan alasan kebutuhan tersebut. Yang kedua ada tahap desain atau how, yaitu menentukan bagaimana sistem akan dirancang berdasarkan hasil analisis. Yang ketiga, tahap implementasi atau execution, proses pembangunan dan penerapan sistem sesuai desain yang telah dibuat. Jadi dalam siklus ini, pengembangan sistem, laporan analisis berada di tahap awal. Hasil dari laporan ini akan digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem dan kemudian mengimplementasikannya. Nah, selanjutnya ada fungsi dan karakteristik laporan analisis sistem. Laporan analisis sistem berperan sebagai media komunikasi yang menghubungkan analisis sistem, manajemen, dan pengguna. Laporan ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan waktu pengembangan, serta menjadi acuan awal dalam proses desain dan pengembangan sistem selanjutnya. Jadi, laporan analisis sistem ini berfungsi sebagai penghubung antara analis, manajemen, dan pengguna. Dengan laporan ini, semua pihak bisa memahami arah pengembangan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya di sini ada to be system dan gap analysis. Setelah kondisi sistem berjalan, ASIS dipahami secara menyeluruh. Sistem usulan to be disusun sebagai gambaran sistem ideal yang mampu memperbaiki kelemahan dan hambatan pada sistem saat ini.
To-be tidak hanya menggambarkan proses baru, tetapi juga mencerminkan kebutuhan pengguna dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi setelah sistem lama atau ICS dipahami, kita menyusun sistem baru yang disebut To-be. Gap analysis digunakan untuk melihat perbedaan antara sistem lama dan sistem baru, sehingga kita tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu data flow diagram atau yang sering disebut DFD. Sederhananya, DFD itu adalah gambar yang menunjukkan bagaimana data bergerak di dalam sebuah sistem dari awal sampai akhir. Jadi, kita bisa melihat data apa aja yang masuk ke sistem sebagai input, lalu bagaimana sistem memproses data tersebut, dan akhirnya menghasilkan output atau hasil yang keluar dari sistem. Dengan begitu, semua proses sistem terlihat dan mudah dipahami. DFD sangat berguna karena beberapa hal, yaitu yang pertama, membantu memahami cara kerja sistem secara keseluruhan, jadi kita tahu proses-proses penting apa aja yang terjadi. Lalu yang kedua, bisa melihat bagaimana data berpindah dari satu bagian ke bagian lain di dalam sistem. Sehingga kita tuh bisa melihat siapa aja yang bertanggung jawab di setiap tahap dan kapan prosesnya berjalan. Lalu yang ketiga, DFD membantu menemukan bagaimana yang kurang efisien atau berulang, sehingga sistem bisa dibuat lebih rapi dan mudah digunakan. Jadi, DFD bukan hanya sekedar gambar, tapi alat yang membantu kita merancang sistem dengan lebih jelas, teratur, dan efisien. Selanjutnya yaitu validasi dan rekomendasi. Tahap validasi dilakukan dengan melibatkan stakeholder, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan, supaya semua kebutuhan pengguna dan proses kerja dalam sistem benar-benar sesuai dengan kenyataan di organisasi. Hal ini penting agar sistem yang dikembangkan tidak salah arah dan semua kebutuhan yang penting tidak ada yang terlewat. Validasi ini seperti memeriksa ulang semua langkah sebelum sistem dijalankan, sehingga resiko kesalahan bisa dikurangi sejak awal. Setelah validasi selesai, disusun rekomendasi akhir. Rekomendasi ini dibuat agar yang pertama yaitu realistis, artinya solusi yang diusulkan bisa dijalankan sesuai dengan kemampuan organisasi. Lalu yang kedua, didukung data dan fakta, sehingga keputusan tidak berdasarkan perkiraan atau dugaan saja. Lalu yang ketiga, memperhatikan kemampuan organisasi, agar solusi dapat ditetapkan dengan mudah dan efektif. Dengan melakukan validasi dan menyusun rekomendasi secara benar, sistem yang dikembangkan akan menjadi lebih terstruktur, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap ini sangat penting untuk memastikan sistem yang dihasilkan praktis, berguna, dan berjalan lancar sejak awal. Selanjutnya yaitu struktur laporan analisis sistem. Laporan ini disusun secara sistematis, mulai dari mengidentifikasi masalah hingga menyusun rekomendasi akhir supaya mudah dipahami dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang sistem yang dianalisis. Selanjutnya ada bagian masalah dan kebutuhan pengguna, di mana dijelaskan masalah yang terjadi dan apa aja yang dibutuhkan pengguna agar sistem berjalan sesuai dengan harapan. Lalu, laporan menyajikan model sistem seperti DFD, IRD, dan use case yang membantu menggambarkan alur kerja dan hubungan antar komponen sistem secara jelas. Setelah itu, dibahas alternatif solusi dan rekomendasi, yaitu pilihan-pilihan solusi yang memungkinkan dan rekomendasi terbaik berdasarkan analisis yang dilakukan. Terakhir, laporan ditutup dengan penutup yang menyimpulkan temuan dan rekomendasi sehingga pembaca bisa mendapatkan gambaran keseluruhan dari sistem yang dianalisis. Integrasi model secara naratif. Integrasi model dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan sistem, proses bisnis, dan data saling terhubung secara konsisten. Dengan begitu, semua bagian sistem bisa bekerja sama dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Pertama, kebutuhan pengguna diterjemahkan ke dalam use case yang menunjukkan bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem. Setiap use case kemudian digambarkan sebagai proses bisnis dalam DFD, sehingga alur kerja sistem terlihat jelas dan terstruktur. Selanjutnya,
Proses pada DFD menggunakan data yang dimodelkan sebagai entitas dalam IRD, sehingga hubungan antar proses dan data tersusun dengan rapi. Dengan cara ini, seluruh model dalam laporan analisis sistem saling mendukung dan tidak ada kebutuhan yang terlewat. Selain itu, melalui pendekatan traceability, setiap kebutuhan sistem dapat ditelusuri mulai dari use case, DFD, hingga IRD. Hal ini memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna dan sistem bisa berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu traceability. Traceability artinya semua kebutuhan yang dicatat bisa dilacak sampai ke solusi yang dibuat. Dengan begitu, tidak ada kebutuhan yang terlewat dan sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu evaluasi dan kesalahan umum. Evaluasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan, konsistensi, dan kejelasan laporan. Tujuannya agar semua informasi penting tercatat dengan rapi dan mudah dipahami. Selain itu, ada kesalahan yang sering terjadi, misalnya model yang tidak konsisten atau campuran antara as is dan to be. Hal ini bisa membuat interpretasi laporan menjadi salah, sehingga mempengaruhi desain dan mengimplementasi sistem. Dengan memahami evaluasi dan kesalahan umum ini, laporan analisis sistem bisa dibuat lebih akurat, jelas, dan mudah digunakan. Nah, jadi kesimpulannya, laporan akhir analisis sistem merupakan dokumen penting yang merangkum seluruh hasil analisis secara menyeluruh dan terstruktur. Laporan ini membantu menjelaskan masalah, kebutuhan pengguna, serta solusi sistem yang diusulkan secara jelas. Integrasi model DFD, IRD, dan use case memastikan setiap kebutuhan pengguna terhubung dan tidak terlewat. Dengan laporan analisis yang baik, proses pengambilan keputusan, perancangan, dan pengembangan sistem dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.